Kalau saya nggak disiplin, cabang ini akan mencabuk saya sendiri. Mencoba juga terjun langsung ke dunia dance. Iya, itu andekan ini dalam perbincangan kita, kemudian Ahong melihat ini, gimana reaksi dari Salam mulia, jaya, jaya. Hari ini, Lord kedatangan tamu agung. Beliau adalah seorang atlet Indonesia yang luar biasa. Dan beliau adalah membidangi pada dan menguasai benar pro terhadap MMA, Mixed Martial Arts. Kalau bicara MMA, pasti netizen ekuivalen rakyat dan seluruh rakyat ini, Indonesia ini, dan dunia, pasti mengenalnya. Beliau ada yang menjulukin singa di Padang datang ke Indonesia. Iya kan? Ada yang memberikan julukan macan Sumatera yang menerkam. Iya. Jadi banyak hal yang menarik dan fenomenal di dalam satu hal atlet ya, olahraga kita, di mana beliau adalah, saya sebut, Bang Theodorus Ginting. Halo semua. Salam mulia, jaya. Jaya, jaya. Coba saya pakai ini dulu ya. Iya, dicerot aja, ya dicerot. Iya, dicerot. Ini ya dicerot. Biar kita juga bisa mendukung prokes. Iya. Kebetulan kita juga udah prokes tadi kan. Luar biasa. Lo juga sudah banyak mengikuti yang ada di berita-berita maupun juga di YouTube ya. Makasih. Dari pertandingan-pertandingan yang ditampilkan televisi ya. Lo sangat saya sangat bangga lah. Sangat bangga, dan saya juga menanyakan di antara 10 orang, dia katakan kebanggaan terhadap Bang Theo itu 2 yang menyatakan tidak, 8 menyatakan iya. Itu impact-nya luar biasa. Ya, impact-nya luar biasa. Amin, jadi Lot mengadakan riset penelitian. Yes. Iya. Lah, pada posisi hari ini Lot pengen berbincang-bincang dalam artian mengambil satu titik hikmah dan juga nilai toladan, khususnya Lot mewakili netizen ekuivalen rakyat. Karena di antara kaum milenial itu banyak rupanya juga mengambil pada sisi ketoladanan dari Bang Theo ya. Ya, dari posisi ini. Terus mengapa sih bahwa diri Bang Theo itu melakukan berkecimpung di dunia MMA ini kok pilihan utama pada posisi sekarang? Jadi saya memilih cabang ini seperti saya bilang tadi ya. Pilihan. Iya, kalau saya nggak disiplin, cabang ini akan mencabuk saya sendiri. Jadi lebih mudah untuk saya berubah jadi orang lebih baik pada saat itu dengan memilih jalur ini seperti itu. Karena penonton maupun juga posisi seluruh yang memeriksaani ya. Itu hebat dalam artian pada kekuatan tanding ini kan tanding nyali betul ya. Taruhannya nyawa. Sedang nyawa kan gak ada 2, 1. Benar. Jadi dengan kondisi seperti ini, saya juga selain MMA dalam artian yang digeluti oleh Bang Ginting ini, lo juga pernah dengar kalau Bang Theo ini juga pernah mencoba juga terjun langsung ke dunia dance. Itu isu apa ya? Break dance itu dulu zaman di sini. Itu bener Lord, Lord. Soalnya saya waktu kecil tuh emang orangnya aktif kan. Jadi saya udah nyoba bermacam-macam sih olahraga sebenarnya. Dan break dance itu butuh perkasaan dari seorang kita yang membuat itu ya harusnya. Enggak sih, saya suka sebenarnya dari semua yang saya pilih termasuk breakdance ya. Saya suka kulturnya sih, Lord. Kulturnya. Yes, saya suka kulturnya aja sih. Ini Lord minta maaf ini untuk mengingatkan memori Lord. Dalam artian breakdance itu dulu mengenal pada posisi zaman Pak Harto lah ya waktu itu. Lord mengenal SMP. Iya,
mengenal waktu SMP itu sudah ada breakdance. Iya. Ya. Dulu Riko Tampati pun seperti itu pernah melakukan breakdance seperti itu. Saya pengen gaya breakdance-nya daripada Bang Theo kayak apa sih? Gini aja Lord. Iya. Coba sentuh aja Lord, Gini. dari saya Lord. Oke. Dia nggak balik lagi Lord. Oh, gitu. Oh, ada musiknya nih. Coba kita ini. Saya nggak kuat Lord. Jangan dong. Nggak apa-apa. Nanti. Iya. Dia sedap. Jadi simpel aja Lord. Oh gitu ya. Tapi itu merupakan olahraga juga, ada sisi seni tari yang memang menarik ya buat kita. Tapi waktu saya dulu menggeluti breakdance ini bukan cuma seni Lord, tapi kompetitifnya Lord yang saya suka Lord. Oh. Dulu kultur kompetitifnya itu keren banget menurut saya pada saat umur itu ya. Kayaknya kalau juara breakdance di mana tuh kayaknya pamornya gimana gitu. Iya. Apalagi umur-umur belasan gitu kan. Iya, umur-umur remaja, apalagi yang udah menginjak kenal pacaran. Itu apalagi terpenting tuh loh. Ada, saya ingat film breakdance yang diperankan Riko Tampati. Dengan Cica dulu Kuswoyo itu. Itu dulu mau merebutkan Cica Kuswoyo itu menang breakdance dulu. Saya belum seberuntung itu sih Lord, tapi semoga lah bisa lah. Tapi itu mendasari pada proses kejiwaan dalam artian baik secara fisik sehat ya. Karena breakdance juga melakukan semua ini fisik. Olahraga yang baik juga, benar. Itu breakdance. Kemudian tidak kalah penting juga kita kan pada proses adanya tari atau seni atau subsistem di sana kan sebenarnya kan ini semua adalah subsisten dari budaya. Begitupun olahraga. Sebab kalau negara sudah adil makmur, kegiatannya cuma ada dua, olahraga dan berseni, berbudaya. Olahraganya itu adalah bentuk ibadah dalam bentuk tadi. Lah, kembali kepada MMA nih. Track record dari Bang Theodorus itu. Selama menjadi atlet itu pro MMA ini track record gimana yang menurut yang dirasakan maupun yang dialami ataupun yang telah dijalankan itu. Track recordnya gimana? Saya kalau track record bertanding itu saya 6 kali menang, 1 kali kalah. 1 kali kalah. Baru-baru ini kan saya baru mengalami kalahan, tapi kalau track record secara industri menurut saya menjadi seorang atlet itu masih agak berat loh. Masih agak berat, kenapa? Karena kalau kita mengharapkan hanya purchase money dari bayaran fight masih agak susah Lord. Kita harus mencari sesuatu branding, misalnya kita harus nge-brand diri kita sendiri, bukan sesuatu sih, kita harus bisa nge-branding diri kita sendiri untuk bisa menjual sebuah fight itu sendiri sih Lord. Seperti itu sih. Biasanya kalau di luar negeri industrinya sudah ada. Satu, kedua negaranya menjamin pada proses atas kesejahteraan atlet. Sudah Mulia Jaya-Jaya dia Lord. Mulia Jaya. Kalau di kita belum Lord. Kalau jadi memang kita harus menjual fight kita sedemikian mungkin sih. Sudah mikirin dalam artian bagaimana titik prestasi, menjaga kesehatannya, masih mikirin harus tambahan uang dari branding itu. Inilah sisi kelemahan atlet yang mungkin pemerintah mungkin harus lebih banyak memperhatikan dan fasilitator bagaimana cuan nambah cuan ya. Betul. Kepada atlet-atlet Indonesia. Mungkin bukan hanya cabang MMA saja, tapi semua cabang harus kita perhatikan. Karena itu adalah membawa proses nama baik kepada bangsa ini. Lah, berkaitan dengan pertandingan mana di antara 6 itu yang paling berkesan? Saya rasa sih paling berkesan buat saya selama karir saya 12 tahun saya berkarir di dunia bela diri ya. Adalah pertandingan saya di 2019, benar. 2019 ya, waktu saya melawan Rudi Ahong Gunawan. Ahong Yes, Gunawan. itu adalah pertarungan yang menurut saya paling exposure tertinggi yang pernah saya lakukan selama hidup saya sih. Kemudian yang dikenal sebagai tadi Ahong, itu apakah sejauh mana pandangan daripada Bang Theo itu? Apakah disebut pada posisi sebagai menang, tapi itu adalah lawan yang paling terberat di dalam proses 6 kali menang tadi? Atau dianggap musuh? Saya personally sih nggak ada masalah sama lawan-lawan saya sih, Lord. Cuman saya tidak mengenal Ahong secara personal, Lord. Itu aja kekurangannya. Tapi kemarin sih yang membuat pertarungan ini panas banget, Lord. Itu war di belakangnya itu hina-hinaan kita di sosial media itu bener-bener
bener-bener panas terjadi banget. panas-panasan. Yes. Yang nggak disangka itu adalah banyak banget orang di negara ini yang malah menonton drama itu. Drama itu. Yes. Akhirnya orang menyatakan apakah itu settingan, apa beneran gitu kan. Mereka yang bikin settingan Lord, soalnya bener-bener sinetron banget lah. Iya, kok jadi cerita ini settingan kayak ceritanya para artis yang lain ya. Cuma pertarungannya sih nggak settingan Lord. Pertarungannya benar-benar terjadi. Soal pergesekan antara Bang Theo ya. Dan juga rival yang dimaksud Ahong tadi kan. Memang berlanjut Lord. Iya. Setelah pertandingan pun rivalry kita ini masih berlanjut terus, masih panas terus. Terus apakah Ahong yang dimaksud di hadapan ataupun di dalam jiwa atau darah sekalipun? Itu merupakan bagian itu rival apa yang dimaksudkan? Atau apa di dalam satu cerita MMA itu? Sebenarnya sih dimulai hanya tujuannya untuk menaikkan rating fight ya Lord. Yes. Cuman yang nggak disangka adalah semua ini menjadi hal pribadi sekarang. Karena dia membawa ini ke ranah pribadi dia, menjadi suatu dendam pribadi buat dia, buat saya juga nothing tulus Lord. Yes. Toh juga kalau misalkan saya samber juga, ini menjadi rating yang tinggi banget buat olahraganya. Oh, begitu. Iya. Lalu kan ada hubungan di luar. Iya. Seperti apa sih hubungan di luar? Itu dia, Lord. Saya belum pernah ketemu orangnya langsung. Kalau di luar belum pernah ketemu langsung. Oh, gitu. Belum pernah. Oh, belum pernah. Saya juga nggak kenal secara pribadi dia siapa, saya nggak tahu. Tapi semoga semuanya terjadi di atas cage sih, Lord. Semoga sih. Iya, amin. Soalnya ada cuannya, Lord. Kalau berantem doang nggak ada cuan. Oh iya, buat apa? Ada kode seperti itu. Orang cuan itu penting. Iya, ya. betul. Iya, cuan penting karena banyak cuan itu jalan menuju surga katanya. Amin, Lord. Iya, banyak cuan menuju surga. Asli, Lord. Iya kan? Iya. Oke. Kemudian gimana ya kira-kira kalau belum pernah ketemu, gimana kalau Lord Rangga panggil Ahong ketemu kita di sini? Wah, itu menarik, Lord. Tapi harus sediain wasit, Lord. Oh. Bisa harus sediain wasit, Lord. Nanti kalau nggak dapet berhenti gimana? Wasitnya Lord. Oh iya, siap. Sebagai juru damai kan. Bapak perdamaian dunia. Tapi itu bakal rame Lord. Iya. Belum pernah ada. Bisa nanti bisa di dalam lain episode ya. Atau volume berikutnya kita bisa panggil kedua itu. Sekali, Lord. Luar iya. Biasa. Dan Lord mampu jadi wasit. Wih, luar biasa. Lord. Dulu Lord juga pernah belajar di dalam wasit tarung tapi di karate. Wih, Lord juga waktu SMP tapi. Oh gitu loh. Iya. Ada juga bela diri latar belakang bela diri Lord juga ada ya. Dulu saya mengikuti Takameuchi. Ya, Takumichi itu tendangan-tendangan. Ya Lord pertama sebelum jadi wasit ya jadi itu dulu. Jadi praktisi dulu ya, pasti. Cuman wasit di tingkat bukan tingkat nasional di daerah saat itu karena di sekolah ya. Lah kemudian kembali ke berkaitan pertandingan terakhir. Ya, Lord. Dari kekalahan yang tadi 6 menang itu 6 menang terus 1 kalah. Ya, Lord. Itu apakah hal yang dimaksud adalah faktor terbesarnya karena apa? Kenapa bisa mengalahkan dia? Atau mungkin dalam posisi sekarang Lord. Saat itu ada sesuatu apa? Kan dalam pertandingan biasanya sudah ada kesiapan. Iya, udah pasti Lord, udah pasti. Cuman kalau kekalahan kemarin itu satu yang saya baru rasakan selama karir saya adalah satu Lord. Yang menurut saya juga semua ini faktor utama yang bisa menghancurkan semua orang. Kesombongan Lord. Kesombongan. Iya, saya nggak sangka itu bakal ada di saya. Cuman itu terjadi pada saat saya fight terakhir kemarin. Dan ternyata kesombongan itu bisa menghancurkan semua persiapan yang kita siapkan selama itu buat sebuah fight. Buat sebuah itu saya apapun ya, Lord. Bukan apapun. hanya di olahraga. Iya. Tapi juga dalam hal yang lainnya. Iya, betul. Iya. Terus ada sisi apa setelah menjadi sisi kekalahan itu, ya? Kekalahan itu apa yang bisa merasuki ke jiwa Bang Theo sehingga dianggap bahwa sesuatu itu yang bisa menjadikan Bang Theo sekarang ngomong seperti ini loh gitu loh maksudnya tadi. Enggak, karena pas pertandingan selesai Lord, saya mikirkan. Enggak, ini saya cerita aja Lord pengalaman saya kemarin. Saya mikir, damn, itu sebenarnya pas ronde pertama itu saya bisa menyelesaikan lawan saya. Yes, harusnya. Cuman bukannya saya fokus menyelesaikan lawan saya, tapi saya fokus
malah ngata-ngatain dia, ngasih dia kesempatan untuk recover. Yes, iya. Kita menganggap santai akhirnya iya, Lord. Padahal juga tujuannya menghibur para yang menonton ya. Tadinya mau gitu rencananya, Lord. Tahu-tahu pas ronde ketiga tendangan berputar, pop masuk ke rusuk saya. Aduh, Lord. Iya. Nggak sembuh. Pasti kalau yang samping sini lemah nih. Asli, pasti, betul. Karena kena samping kan? Asli, Lord. Kena samping. Paru-paru di sini, Lord ya. Pas tarik napas kena tendangan. Iyalah. Dia pindah ke lutut, Lord. Nggak narik dia napasnya. Iya. Begitu. Waktu ini itu inget nggak istri menunggu di rumah? Itu nyesel banget, Lord. Soalnya saya udah, pas saya tarik napas kan, dia maju tuh, Lord. Pukulan, saya nangis-nangis, nggak recover, Lord. Oh gitu. Wah, saya mikir, aduh ini dia nih. Tapi kalau Lord nonton tak culik itu. Lord, jangankan Lord Rangga, pada itu saat pelatih saya yang ada di Bali. Kan saya ngeliatin ke Bali kan. Terus teman-teman saya semua ngomong, itu makanya jangan pernah main-main. Tapi bener juga, Lord. Kesombongan itu akar dari kehancuran, Lord. Aduh, parah, nyesel deh. Iya, tapi faktornya kan ini adalah bukan sesuatu yang terakhir kan. Ya, betul. Bahwa faktor terbesarnya itu tadi menunjukkan satu pelajaran. Dan ini membuat satu hikmah-hikmah tertentu ya. Puji Tuhan sih. Iya, dan ini bisa dicontoh oleh para petarung muda atau yang baru mau belajar, itu bisa belajar daripada beliau yang sudah mencapai pada karir tersebut ya. Betul. Artinya bahwa kalau ada seseorang atau satu kaum yang anak muda dalam hal ini yang bisa mau belajar, disinilah bisa letak sisi kemauannya ya. Dan saya puji Tuhan juga, Lord, di pertandingan ini menurut saya adalah pengalaman yang paling indah yang saya rasakan. Walaupun saya kalah, Lord ya. Terus ya biasalah, Lord, netizen Indonesia kan. Saya jadi hinaan se-Indonesia, tapi at least saya lihat, Lord, di saat saya gagal, di saat saya hancur seperti ini, saya lihat siapa teman-teman sejati saya. Masih ada juga orang-orang yang datang, masih ngasih saya semangat. Terutama keluarga saya, Lord ya. Dulu waktu zaman dulu saya pernah kalah juga nih, Lord. Dulu perebutan peringkat, tapi dulu bukan perebutan kejuaraan. Wah, itu semua orang, Lord, buang badan, Lord, balik kanan. Pas pertandingan ini kemarin pas saya kalah, malah banyak banget orang yang datang ke saya memberi support yang lebih dari dugaan saya. Memberi support dari seperti kekalahan yang dulu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Dulu kalah, wah semua, Lord. Bahkan dulu saya punya mantan pacar, Lord, dibuang kanan, Lord. Berapa mantan pacarnya? Wah, lupa, Lord. Lupa, Lord. Enggak, kalau seorang atlet kan badannya juga ya namanya setingkat inilah ya. Dia juga Arjuna tapi juga badannya Bima ya. Waduh. Jadi orang banyak yang suka. Enggak lah, Lord. Iya, kan? Bisa aja, Lord. Kalau Lord kan cuma jadi Arjunanya aja. Karisma saya belum Lord Rangga lah, belum lah. jadi kaitan dengan persoalan itu ternyata kekalahan tersebut pun bukan settingan ya. Bukan, Lord. Bukan, Lord. Jadi memang betul-betul real. Betul-betul kalah. Real bertanding di atas ring. Iya, bener-bener terjadi. Kesalahan yang saya bikin itu bener-bener menghukum saya, bener-bener, Lord. Lord, saya minum dulu, Lord. Ayo kita ini seru minum banget juga. Nih ngobrol. Luar biasa deh. Iya, maafin ini apa? Ini air mineral. Ya, ini juga. Iya. Mulia jaya-jaya ini. Iya. Ini kita tanpa air nggak ada kehidupan. Iya, bener, Lord. Ya. Kalau pertandingan pakai minum air ini apa ada air putih bawa dari rumah? Oh, air putih. Bawa dari rumah. Ya misalnya kan ada juga sekarang. Bawa rantang ya, Lord. Bawa rantang. Karena takut COVID katanya. Iya, bisa, Lord. Bisa. Iya kan? Mari, Lord, minum. Seru. Luar biasa. Luar biasa. Oh iya, iya tadi saya menanyakan tentang pertandingan, di saat pertandingan. Kemudian ketika bertanding dalam fight seperti itu berapa lama sih butuh stamina kuat dalam artian udah seger lagi loh? Karena kan saya merasakannya saat belajar karate dulu, kepukul aja 1 bulan aku bilang. Itu untuk pemulihan tuh gimana caranya? Kalau kita sih biasanya off 1 minggu, Lord. Kita benar-benar tidak melakukan apapun selama seminggu. Memang betul-betul istirahat ya? Iya. Kalau ada cedera spesifik, kita fokus ke cedera itu. Bagaimana nyembuhkan selama seminggu itu. Iya, seminggu itu kan saat lagi posisi tidak punya istri. Iya. Bagaimana kalau saat punya istri? Apa juga dalam istirahat itu betul-betul istirahat? itu kan membantu penyembuhan, Lord. Oh, iya. Iya, Lord. Artinya kalau masih bisa
Wah, dia menunjang Lord. Iya gitu ya. Iya Lord. Berarti nggak kuat. enak kita dibahas di sini Lord. Selama bebek masih berkotek Lord, dihajar terus Lord. Kemudian ternyata bahwa pertandingan kekalahan pun tidak menjadi satu penyesalan bagi apa Bang Theo ya untuk melakukan sisi prestasi dan justru ada penunjukan Tuhan memberikan kasihnya untuk menunjukkan suatu perbuatan-perbuatan yang mungkin dalam artian di balik itu ada kemuliaan dan prestasi yang akan diraih nanti. Amin Lord. Iya. Betul. Terus apa yang paling pokok pendapat juga keluarga di saat posisi ini? Gimana Lord? Maaf. Ketika tadi, terutama istri ya, bagaimana? Jadi kalau cerita sedikit tentang pendapat keluarga saya kan kekalahan ya. Iya dari kekalahan. Kebetulan memang latar belakang keluarga saya ini memang termasuk keluarga saya, istri saya. Iya. Istri saya itu seorang petarung Lord. Oh petarung juga? Dia juara jiu-jitsu dulu. Iya. Oh ternyata petarung lawan petarung. Iya. Jadi istri saya tuh udah biasa Lord. Luar biasa. Udah biasa ngeliat saya, apalagi kalah itu kan bukan cuma di pertandingan Lord. Pertandingan kan ditonton orang. Tapi yang nggak ditonton orang itu kan orang nggak lihat kan. Di latihan pun saya udah banyak juga menerima kekalahan. Setiap hari ada menang, ada kalah. Itu setiap hari Lord. Iya, sementara kekalahan juga di dalam pelatihan tetap juga kekalahan. Ada sakit-sakit juga pasti, kan. Lord. Ada berem-berem. Jadi istri saya itu cuma bilang, udah tahu kan salahnya di mana. Pas saya pulang tuh saya inget banget itu subuh-subuh saya habis tanding saya langsung pulang, saya nyetir balik pulang. Karena saya agak merasa nggak enak badan. Dia cuma bilang doang, dia udah nunggu di bawah. Udah tahu kan salahnya di mana. Oke, saatnya kita latihan lagi, rebut lagi sabuknya. Woi. Pernah nggak nanyain bapak ibu tulangnya dibuat dari itu waktu itu ibu kayak apa? Sehingga jadi seperti kuat begini. Kalau orang tua saya sih sebenarnya nggak pernah setuju Lord sama dengan ini. Iya, karena saya nggak ada di keluarga saya tuh nggak ada yang dari latar belakang atlet. Iya. Semuanya kalau nggak di kepolisian, tentara atau nggak politisi. Iya, politisi. Saya ingat beliau itu Bung Sutrara Ginting itu sahabat saya. Oh, siap. Itu ada hubungan dengan keluarga ya. Iya, jadi agak canggung Lord sebagai seorang atlet. Cuman memang orang tua saya mendidik saya untuk nggak pernah menyerah. Itu aja sih Lord. Iya. Jadi orang tua saya nggak yang wah gini nggak, tapi orang tua saya bilang berdiri lagi, bangkit lagi. Itu juga support yang paling luar biasa ya. Luar biasa. Kalau sekarang disebut lagi ramenya imun tuh imun yang dahsyat. Vaksin Lord dia. Iya, vaksin. Ternyata vaksin itu bukan hanya vaksin-vaksin yang sekarang dimaksud vaksin untuk COVID. Vaksin penyemangat pada proses kehidupan kita juga penting ya ternyata dalam proses ini. Lah, kalau misalnya dari Bang Theo ini, kalau bisa kembali ke masa lalu, apa yang sekiranya Bang Theo rubah? Kan ini yang merupakan satu bagian-bagian tadi. Kemenangan, dari kemenangan yang banyak tadi, kemudian satu kekalahan, artinya bukan sesuatu yang akhir. Kalau andaikan pun tidak dilakukan, bagi mereka ini khususnya adalah orang-orang yang berminat di pertandingan di MMA ini kan ada merupakan bagian apa sebenarnya untuk mencapai sisi kejayaan tadi? Yang kembali prestasi kalau saya tadi. bisa kembali lagi ke masa lalu Lord ya, mungkin jawaban saya akan milih jadi pengacara Lord. Pengacara. Menyimpang. Enggak. Iya. Kalau saya bisa kembali ke masa lalu, apa yang saya lakukan untuk bisa membantu karir saya di dunia bela diri adalah pengendalian diri Lord. Pengendalian diri. Pengendalian diri itu berarti dari ini ke hati ya. Iya. Ke hati Lord. Iya, dari sini ke hati. Ke hati. Ternyata memang bentuk kesabaran di sana menentukan ya bahwa proses yang lebih katakanlah kesombongan itu karena ada nafsu ya. Iya. Nafsu yang katakanlah ingin akhirnya meremehkan, kemudian menganggap lawan enteng, itu justru malah bisa menghancurkan atas kemenangan prestasi kita. Betul. Itu pentingnya bahwa kesabaran pun memang juga lebih kuat lagi sekarang. Tapi saya melihat bahwa jiwa yang sekarang dari seorang petanding nih seperti beliau ini tidak hanya pada proses sabar ternyata. Lot melihat jiwanya udah besar. Wah, terima kasih. Jadi bukan hanya kesabaran. Kalau bilang kata istilahnya kesabaran itu ada batas, tapi ternyata jiwa yang sudah dimiliki Bang Theo ini itu sudah ada bukan hanya kesabaran tapi jiwa besarnya sudah ada. Artinya kalau ada pun tanding it's okay.
lebih bisa menguasai lawan ya. Amin Lord, amin Lord. Saya ke depan saya sudah tahu kesalahan saya apa, tapi yang pasti saya sekarang penasaran banget pengen tanding lagi. Gitu. Dan tidak melakukan kesalahan yang kemarin itu Lord. Oke, itu sangat bagus sekali dan modal yang dimaksud kesabaran dan jiwa besar itu sudah ada di dalam diri. Iya. Gitu. Yang kedua, bagaimana dengan kondisi fisik saat ini? Apakah dengan latihan-latihan tetap berjalan atau mungkin suatu ada kegiatan lain? PPKM ini gym tutup Lord. Gym tutup, terus kemarin juga barusan kita baru sembuh dari COVID. Iya. Jadi sekarang agak pelan-pelan Lord, agak pelan-pelan. Latihan nggak terlalu jadi fokus utama sekarang, tapi pengembalian tetap ya Lord. Pengembalian. Cuman maksudnya untuk latihan kompetisi lagi masih pelan. Ya artinya itu pemulihan sehat lah dulu yang penting. Sekarang saya sama istri lebih fokus ke percuanan. Oh gitu. Iya dong Lord. Asik juga ya. Iya. Kompak suami istri. Tapi beda ya, tanding di lapangan memang juga tanding di rumah ya. Waduh, jangan Lord. Segmennya berbeda itu Lord. Berbeda ya. Iya, aku kirain kalau bisa tanding di sana. Iya, karena Lord juga pernah mau ditaksir sama pegulat ya. Wih. Lah, Lord takut sendiri ceritanya itu. Itu atletis banget ya. Tapi Lord akhirnya karena Lord juga tidak punya prestasi di di tadi seperti saya bantu Lord. Ayo Lord, kita mulai hidup sehat Lord. Iya, kalau sehat tetap sehat. Soalnya nanti dunia pergulatan lebih sehat lagi Lord. Iya. Luar biasa dia. Boleh juga. boleh juga latihan, ikut latihan. Iya. Di samping itu saya dengar juga Lord. Bang Theo juga ikut komunitas motor ya. Iya Lord. Motor besar ya. Iya. Selama ini apa tidak mempengaruhi dengan sesi proses perjalanannya latihan-latihan kita karena ada risiko-risiko di sana ya, risiko kena angin memang juga ada tapi yang pasti kalau kita naik motor yang pastiin kita nggak ada deket pertandingan itu aja sih Lord. Nggak manajemen waktunya aja sih Lord. Saya udah tahu apa yang utama buat saya, apa yang enggak, itu aja sih Lord. Manajemennya aja. Lah, selama ini setelah di samping atlet apa sih sebenarnya yang dari tadi ya, dari Bang Theo dan juga Ibu Ratu ya. Iya. Itu apa, kegiatan apa yang dalam posisi sekarang? Jadi sekarang kita fokus, kalau bisnis kita yang utama adalah gym. Gym? Ya, kita membuka sasana bela diri untuk orang umum dan juga untuk membina atlet. Oh, ada kesempatan Lord bisa belajar di sana. Oh iya, bisa Lord. Terus, belajar di sana. Puji Tuhan lah kita dikasih berkat tahun ini. Amin. Kita akan ngerobohin gym yang sekarang, kita mau bangun yang baru. Yang baru, gedung yang baru. Lebih lengkap, lebih besar. Luar biasa, ya Allah. Terima kasih lah. Jadi seorang petarung ternyata tidak hanya tarung di tanding ya, tadi di lapangan ya. Tapi di luar pun harus bertanding juga. Harus loh. Soalnya dulu orang tua saya selalu bilang. Pertandingannya dengan kondisi tadi yang berbeda ya. Orang tua saya selalu bilang, prestasi itu bukan diri sendiri, tapi apa yang bisa kita lakukan ke masyarakat. Nah, itu yang selalu saya pikirin loh. Ya tadi peristiwa tadi mengulik tadi soal peristiwa tadi saat pertandingan kalah. Yes. Padahal tujuannya kan Bang Theo itu satu memang murni mau menang, kedua saat itu penonton lagi butuh hiburan gitu ya. Lagi butuh hiburan. Udah lama saya tanding waktu itu. Iya, butuh hiburan. Lama juga iya. Artinya membuat satu kegiatan kita di luar konteks kalau hiburan itu juga slot tadi ya. Iya. Hiburan misalkan agak ngelawas sedikit di tanding itu bisa ya. Taunya blunder. Aduh. Iya, justru di situ ada kesempatan. Iya. Tapi menarik sekali. Iya, jadi ternyata niat kita ini akhirnya datanglah hujatan-hujatan yang kira-kira lah. Biasa lah itu. Iya. Iya, jadi cukuplah mereka menghujat, tapi akhirnya juga gandrung lagi kok. Pasti Lord. Beliau itu semua mereka juga gandrung dengan pertarungannya dari Bang Theo. Itu nyatanya seperti itu. Itu hal yang lumrah sih. Iya, Lord. Iya. Terus harapan-harapan yang dimaksud saat ini ya dengan dunia MMA khususnya, apa sih yang menjadi satu keinginan? Khususnya bukan hanya diri Bang Theo, tapi kaitan dengan harusnya kayak apa sih? Pemerintah harus bagaimana? Lalu kemudian khususnya juga masyarakat seperti apa? Menurut saya sih kalau kita bicaranya udah ke arah pemerintah ya Lord ya. Kayaknya belum menjadi pusat perhatian pemerintah sih menurut saya Lord, karena kita masih negara berkembang Lord ya, kita masih berpikir untuk membangun negara ini ya. Iya. Cuman saya rasa
yang paling utama adalah kita harus bisa mengembangkan industrinya sendiri. Industrinya sendiri. Ya. Karena dengan berkembangnya industri, dengan sendirinya atlet-atletnya pasti akan sejahtera. Industri olahraga yang dimaksud ya dengan kondisi tadi. Benar. Dan ini adalah subsistemnya antara lain MMA tadi. Iya, betul. Bagian yang menarik untuk kita bisa jadikan alat ya. Lord jadi menteri olahraga. Waduh. Jadi luar biasa loh. Kalau Lord badannya begini bisa. Kalau nanti salah nanti jangan dong. Aduh, iya. Ya mudah-mudahan aja diberkati ya. Dengan kondisi apa yang telah kita inginkan. Ya. Tentu tadi harapan tadi juga kita ingin sih ya anak bangsa ini tumbuh sebenarnya. Amin Lord, harus Lord. Anak tumbuh lah, belajar cukup pada proses yang sudah pengalaman, maka akan berhasil. Lah, selain itu dalam dekade pandemi bagi seorang atlet kondisi sekarang khususnya dari Bang Theo kemudian juga istri juga atlet juga kan. Ini kayak apa, bagaimana cara merawat selain tadi dengan latihan-latihan biasa, bagaimana menghadapi pada sisi yang lainnya? Sejujurnya saya untuk menjawab ini masih agak gimana Lord. Soalnya kita juga masih mencari ramuannya untuk menghadapi. Karena kan tiba-tiba itu selalu balik lagi kan, lockdown ini kan datang-datang terus Lord. Jadi saya masih mencari ramuannya sih gimana untuk. Tapi puji Tuhan sih berkat ada terus sih. Iya. Terus ya. Tapi dengan lo tadi menarik ya, sangat menarik dan menyambut apresiasi sekolah tadi yang didirikan itu. Itu luar biasa dan mungkin sekolah satu-satunya di Indonesia ya barangkali ya. Udah banyak loh. Udah banyak ya. Udah banyak. Ada sekolah seperti itu udah banyak. Cuman kalau di daerah kita menurut saya yang fokus sama benar-benar pure olahraga, nggak cuman bisnis doang, baru kita sih kayaknya. Semoga. Luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Itu, iya, ternyata atlet Indonesia juga seperti Bang Theo ini memikirkan pada proses industrinya. Iya, Lord, harus. Industrinya, dalam artian bagaimana menjadi sisi sesuatu yang menghasilkan nilai tambah ya. Nilai tambah itu cuan tadi ya, nilai rupiah yang banyak, dolar yang banyak. Harapan-harapan yang lain selain yang tadi disampaikan oleh Bang Theo apa? Kalau buat sekarang mungkin buat pelakunya aja kali Lord ya. Buat semua atlet-atlet di Indonesia janganlah berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang. Yes, that's it. Artinya kalau dia punya impian, segera perjuangan terus. Jangan pernah berhenti berjuang. Iya. Dan jangan pernah takut. Betul, Lord. Iya, sisi nilai toladan yang bisa kita ambil, Lord bisa menyimpulkan dalam artian keberanian seorang Bang Theo ini luar biasa. Terima kasih, Lord. Luar biasa, sangat luar biasa dan banyak harus ditoladani nilai-nilai sini. Jadi terlepas pada posisi tadi, justru membuka sebuah tabir kekalahan tadi, membuka tabir bagi para atlet lain untuk bagaimana mengambil satu sikap ya yang lebih siap. Betul. Untuk bertanding dan untuk meraih kemenangan tadi. Betul. Iya. Ada yang dilakukan. Dan itu ada nggak MMA itu hanya di Jakarta? Apa di daerah-daerah lain juga yang sudah ada di Indonesia? Sekarang di Indonesia udah di seluruh Indonesia sih, Lord. Hampir seluruh Indonesia sudah ada. Hampir seluruh Indonesia udah ada. Karena hampir semua daerah udah punya perwakilan Lord sekarang. Jadi udah berkembang lah industrinya. Oke. Jadi sangat menarik sekali dan berkembang dan berkesempatan. Iya. Andaikan kemarin Lord awal sama kelahirannya mungkin sudah ikut tanding sama. Wih, luar biasa. Ya akhirnya cobalah buat klub-klub lainnya. Kita mungkin Lord juga kalau kemarin di basket Lord juga bikin perbasketkan putri klubnya Lord bikin. Nah ini kan bisa juga. Ya istilahnya kalau dicerita di petinju apa sih promotornya bisa loh, bisa terjadi. Ya, Lord siap itu ya promotornya. Luar biasa tuh. Iya. Ada nggak sih MMA yang putri? Ada Lord. Lah kalau yang putri Lord mau biayain. Wah. untuk ininya apa istilahnya promotornya. Karena kalau yang laki-laki sudah ada promotornya. Bisa. Yang Dewi terus dia. Kalau di basket di basket itu Lord bikin klub itu.
Kita ada wanita di negara ini, tapi belum banyak loh. Ya coba, makanya ini satu masukan juga dan usulan sebagai pada proses MMA kan. Dari proses ini kan bisa kan dipimpin oleh Bang Theo, Lord support sebagai promotornya, direktur itunya. Nah, itu jadi MMA Putri Indonesia, iya kan gitu. Iya, jadi cobalah nanti nanti setelah kita lakukan dengan kondisi yang sekarang bisa ada hikmah ke sana. Lord, saya punya satu pertanyaan nih buat Lord Rangga nih. Oh iya, apa itu? Ini sudah saya pikirkan dari sejak lama. Oh, luar iya. biasa. Iya. Sebelum kita mengakhiri nih Lord, interview kita ini Lord. Iya. Mumpung inget ya ada pertanyaan. Mumpung inget Lord. Iya. Saya penasaran Lord, nih ya. Tapi saya nanya ini. Nggak apa-apa. Semua ya. Iya. Peran nama Lord sendiri di nama Lord Rangga itu apa sih, Lord? Saya penasaran, Lord. Iya. Kalau Lord ini sebenarnya panggilan nama besar. Oh. Kalau di posisi apa kingdom, apa bentuk kerajaan itu setingkat dengan prince. Oh. Jadi nama kecilnya itu udah prince, pangeran. Noble ya. Pangeran. Atau di dalam proses ini namanya raden. Iya. Kalau sudah yang membentuk pada proses nama prince, dalam artian pasti bersaudaranya dengan Lord. Oke. Lord itu adalah menggambarkan pada posisi dia itu lebih banyak melakukan perang di luarnya. Dia seorang panglimanya dalam kalau perang itu. Jadi dia harus menjiwai pada sisi keberanian yang betul-betul berani. Oke. Iya, jadi makanya jenderal-jenderal dulu di Perang Dunia II dan Perang I adalah mereka ada panggilan Lord. Iya, Lord kayak Lord Mountbatten, Jenderal Bintang 5 ya, itu ada kondisi seperti itu. Itu memang jiwa-jiwa tadi, jiwa-jiwa yang berani menghadapi pada proses luar biasa. Ya katakanlah kalau di bahasa menghadapi kejahatan, menghadapi kezaliman, menghadapi apa, itu seorang Lord itu adalah dia harus mampu sebagai jiwa besar yang bisa mengalahkan kebatilan itu. Jadi betul-betul itu. Jadi ini katakanlah pedang pun, iya gitu. Luar biasa. Kalaupun MMA berantem juga masih berani gitu. Itu Lord. Makanya Lord juga sekarang dengan panggilan pada saat itu dari mereka. Ya kalau di luar Lord atau di rumah biasa dipanggil pangeran atau prince. Tapi setelah dengan gadis sekarang Lord adalah panggil Lord. Lord harus juga membuktikan bahwa selot mungkin. Ya, Lord Rangga itu selot mungkin gitu loh. Jadi kalau mau ini besar, ini satu goalnya ya. Ingin juga bahwa suatu saat kita juga bisa hal yang baiknya ditiru ya, kebaikannya. Yang jeleknya jangan. Iya benar. Itu adalah proses bahwa Lord itu selot mungkin ya seperti Lord Rangga. Itu Okay. harapan orang lain katanya. Demikianlah dengan proses keadaan bahwa pertemuan kita yang agung ini dari tamu kita yang sangat agung di dalam dunia atlet ya, olahraga. Kenapa yang dimaksud pada proses keadaan olahraga justru MMA yang Lord hadirkan di Istana Lord ini karena kaitan dengan proses keadaannya ini adalah menyangkut proses penting karena ada prestasi dan satu peristiwa fenomenal yang terjadi di Indonesia. Jadi apapun dan perjalanannya yang jelas Bang Theo Dorus ini sudah mengukir sejarah sebagai pelaku sejarah di Indonesia dan dunia. Terima kasih Bang Theo atas kehadirannya dan salam kepada keluarga semua dan ada titip salam dari netizen, saling rakyat. Ternyata kemarin yang namanya menghujat bukan menghujat beneran. Jadi mereka sebenarnya rindu saat kemenangan dari Bang Theo. Bang Theo punten, andaikan ini dalam perbincangan kita, kemudian Ahong melihat ini, gimana reaksi dari reaksi ya? Kontenannya. Siap. Netizen ekivalen rakyat ya. Pada kesempatan hari ini juga mengingatkan Lord supaya terus bisa mengikuti Lord. Jangan lupa like kepada ini dan tombol loncengnya dibunyikan supaya mengingatkan kita tidak ketinggalan dari sebuah peristiwa yang fenomenal tersebut oleh Bang Theo Dorus selaku Bang Theo Dorus Ginting lengkapnya ya. Itu selaku pengukir sejarah.
Lord sangat memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya dari Dream World of Lord Rangga. Ini bisa memberikan satu hasanah dan toladan bagi bangsa ini supaya lebih kuat lahir dan batinnya sehingga menjadi maju dan maju. Dan jangan lupa ketika pada posisi seperti ini kita tidak akan pernah kekurangan cuan. Untuk itu Bang Theo kita ucapkan selamat dan selamat mulia jaya jaya. Yes. Sedap. Pilih MMA atau keluarga? MMA. Masa depan atau masa lalu? Masa depan. Uang atau cinta? Cinta. Di atas atau di bawah? Di atas. Ahok atau Windri? Windri. Andik M atau Angga? M. Lord Rangga atau Joe Biden? Lord Rangga. Oke, gitu.